Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV. Kita akan membicarakan hal-hal yang menarik dan inspiratif dengan topik Ngrembaka Aksara. Bersama saya, Diah Prabaningrum di Pos Kampling, podcast Kampus Keliling. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber. Silahkan Ibu untuk disapa. Halo semua, saya Bu Indah. Aya. Dan sampingnya. Halo teman-teman Ormawa di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Farid Fikri Hairul Rashid, merupakan Ketua Tim BPK Ormawa Subgugus Latih PGSD Universitas Negeri Semarang tahun 2026. Dan ada Mbak siapa nih? Halo semuanya, saya Maisla Rosdinanti. Di sini saya sebagai Ketua Ormawa dari Subgugus Latih PGSD. Iya. Topik Ngrembaka Aksara ini adalah topik tentang desa literasi atau desa cerdas yang berfokus pada literasi. Ngomong-ngomong nih, ketika kita ngomongin desa cerdas, biasanya itu bukan topiknya literasi, tetapi lebih ke teknologi ya, kalau kita berpikir seperti itu. Nah, ini kenapa kok milih literasi? Baik, alasan kami memilih topik utama adalah literasi di desa cerdas ini yang bertempatan di Kelurahan Podorejo. Sebenarnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang Kelurahan Podorejo. Jadi, Kelurahan Podorejo merupakan salah satu kelurahan yang bertempat di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang dengan jumlah penduduk yang termasuk banyak, yaitu 10.188 jiwa yang dibagi menjadi 12 RW dan 61 RT. Setelah kami masuk lebih dalam di Kelurahan Podorejo melalui wawancara, observasi, kami mengetahui bahwasannya masalah utama di Kelurahan Podorejo adalah literasi. Literasi di sini tidak hanya sekedar membaca, tetapi literasi yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, usia produktif, dan juga lansia. Sehingga dari situ ada juga kami berkoordinasi dengan Lurah Podorejo, ada kaitannya dengan musrenbang itu, musyawarah rencana pembangunan Podorejo, di mana di situ juga mengangkat bahwasannya masalah utama di Podorejo adalah literasi. Oleh karena itu, literasi ini menjadi topik utama yang menjadi fondasi dari program BPK Ormawa SDL PGSD UNES. Oh, begitu. Jadi memang masalah nyata itu ditemukan terkait dengan tingkat literasi yang masih kurang ya. Lah, teman-teman, kenapa teman-teman merasa butuh mengintervensi hal tersebut? Baik. Yang pertama adalah pada anak-anak Ibu. Kami menemukan beberapa potensi dan permasalahan. Yang pertama adalah potensinya Ibu. Bahwasanya di Kelurahan Podorejo ini memiliki potensi masyarakatnya yang sangat aktif, banyaknya kelembagaan, ada forum kesehatan kelurahan, kemudian ada Karang Taruna, kemudian ada kader-kader posyandu yang sangat aktif. Tapi dari situ juga kami menemukan beberapa permasalahan nyata Ibu pada anak-anak, di mana anak-anak ini seperti yang kita ketahui bersama Ibu bahwasanya mereka sangat dekat dengan gawai ataupun handphone. Dari situ tentunya ada sisi negatifnya, yaitu mereka menjadi kesusahan dalam belajar, kemudian fokusnya menjadi kurang, sehingga perlu adanya penguatan literasi dasar dan juga karakter untuk anak-anak. Yang kedua adalah pada remaja. Kami menemukan permasalahan yang mirip dengan anak-anak di mana remaja sangat bergantung dengan gawai. Tetapi hal tersebut belum dioptimalkan menjadi hal yang produktif, sehingga perlu penguatan pada literasi digitalnya. Yang ketiga adalah pada usia produktif. Kami mengetahui bahwasanya di Kelurahan Podorejo salah satu RW-nya merupakan kampung tematik Ibu, yaitu kampung tematik Ceriping Gadung, tetapi belum dioptimalkan dengan maksimal, di mana Ceriping Gadung tersebut masih dijual dalam skala yang besar ke pengepul, tapi belum ada inovasinya. Kemudian ada juga sesuai dengan musrenbang Kelurahan Podorejo tahun 2025 adanya kasus KDRT di Kelurahan Podorejo. Oleh karena itu perlunya ketahanan keluarga untuk usia produktif di Kelurahan Podorejo, yang hal itu ketahanan keluarga ini juga menjadi top utama, di mana di desa cerdas perlunya adanya life skill dan juga ketahanan keluarga. Yang terakhir adalah pada lansia. Di Kelurahan Podorejo, lansia memiliki aktivitas yang sangat tinggi, sehingga
kesadaran lansia akan kesehatan masih sangat kurang Ibu. Oleh karena itu perlunya penguatan, peningkatan literasi kesehatan dan produktivitas pada lansia. Wah, ternyata programnya banyak sekali ya. Nggak hanya di anak-anak, tapi juga sampai lansia. Berarti betul. sangat lintas generasi ya. Betul, Ibu. Dan nggak hanya di literasi, tadi juga ada sedikit kewirausahaan, sentuhan kewirausahaan Betul, gitu. UMKM. Oh, Masya Allah. Kok bisa sih namanya Ngrembaka Aksara? Baik Ibu. Jadi Ngrembaka Aksara ini kami ambil dari bahasa Jawa dan Sanskerta. Ngrembaka berarti bertumbuh atau berkembang, kemudian aksara atau aksara merupakan huruf atau tulisan, atau dalam makna yang lebih jauh adalah aksara ini merupakan ilmu pengetahuan. Sehingga Ngrembaka Aksara ini harapannya menjadi ruang bertumbuh untuk masyarakat Podororejo, tidak hanya di keterampilan saja, tapi di ilmu pengetahuan yang nantinya dari sini terbentuk life skill, kemudian ketahanan keluarga, dan juga penguatan edupreneur skill lintas generasi untuk mewujudkan Kelurahan Podororejo cerdas berkelanjutan. Ya. Kok bisa literasi dikaitkan dengan nilai ekonomi? Gimana? Tolong dijelaskan lebih lanjut dong. Baik, bahwasanya edupreneur skill ini kan merupakan kemampuan dari pengalaman ataupun keterampilan yang diharapkannya dapat memiliki nilai ekonomi. Karena topik kami adalah desa cerdas dan latar belakang kami adalah pendidikan Ibu, yaitu dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami rasa edupreneur skill ini sangat berkaitan dengan topik desa cerdas, di mana ada indikator untuk meningkatkan peluang pendapatan di Kelurahan Podororejo. Oleh karena itu, edupreneur skill ini kami memberikan pelatihan keterampilan untuk skill-skill yang berbasis edukasi, edupreneur ataupun berbasis pendidikan. Tidak menciptakan peluang, tidak menciptakan usaha baru dari edukasi tersebut, tapi kita menciptakan skill-skill di mana dari keterampilan yang dan program yang telah kami berikan itu dapat tumbuh peningkatan peluang pendapatan dan juga inovasi-inovasi terbaru di mana nantinya dari situ meningkatkan nilai ekonomi juga Ibu. Oke, berarti keterampilan nyata apa yang diajarkan kepada masyarakat? Oke. Yang pertama adalah pada anak-anak kami telah memberikan pelatihan berupa literasi multibahasa, literasi finansial, literasi sains teknologi, kemudian juga literasi budaya yang di sini juga menggandeng berbagai dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang turut membantu kami dan mensukseskan program kami. Yang berkaitan dengan edupreneur, yang pertama adalah pada anak-anak ini kami memberikan literasi finansial, di mana mengenalkan mata uang kepada anak-anak, dan juga kami memberikan pelatihan berupa market day atau semacam jual beli sederhana untuk anak-anak supaya mereka mempunyai bekal edupreneur. Kemudian yang kedua, pada remaja kami telah memberikan pelatihan literasi digital, editing video, fotografi, dan juga ketahanan remaja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya remaja ini dekat dengan isu kesehatan mental. Oleh karena itu perlunya ada ketahanan remaja yang ini juga berkaitan dengan topik desa cerdas. Kemudian edupreneur di sini pada remaja adalah nantinya dari skill-skill remaja berupa editing, kemudian videografi, fotografi ini dapat menjadi peluang usaha, di mana mereka bisa menjadikan keterampilan mereka dari editing itu bisa menjadi bernilai ekonomi. Iya. Berarti diborong semuanya ya, dari kesehatan, pendidikan, ekonomi gitu kan. Apakah dari tim Ormawa itu ada dari lain prodi? Kok Ada. bisa borongan seperti Ada. itu? Bisa diceritakan? Baik, jadi struktur tim PPK Ormawa ini tidak hanya dari program studi PGSD saja, ada juga mahasiswa dari akuntansi. Akuntansi ini kan juga dekat dengan ekonomi ya Ibu ya. Jadi memang berkaitan juga dengan topik desa cerdas, indikatornya itu ada peningkatan ekonomi. Oleh karena itu kita berkolaborasi menghasilkan program-program yang berbasis kebutuhan masyarakat dan juga tetap linear dengan indikator di desa cerdas itu. Yakin nggak kalau apa yang diajarkan itu pasti diterapkan? Yakin Ibu. Tentunya mengapa kami yakin? Karena kami sudah menyusun strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pasca program telah kami diskusikan bersama masyarakat. Ketika program itu berangkat dari kebutuhan masyarakat, kami yakin bahwasanya masyarakat dengan senang hati, dengan gembira mereka akan ikut dan menerapkan apa yang telah
diberikan keterampilan, kemudian materi-materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat Kelurahan Podorejo. Oke, kalau sudah diterapkan pasti akan ada hasilnya ya. Lah kira-kira indikator apa yang mengukur hasil tersebut? Baik, indikatornya adalah yang pertama adalah peningkatan peluang pendapatan, ada juga peningkatan literasi, numerasi pada anak-anak, terbentuknya pojok literasi aktif, dan juga terbentuknya kurikulum. Tentunya di Desa Cerdas ini harus ada kurikulum yang mengatur atau menjadi fondasi dari keberlangsungan program Ngrembaka Aksara. Nah, kurikulum ini juga sudah kami rancang dari proses awal, dari menyusun proposal ini sudah terbentuk kurikulum yang nantinya menjadi patokan kami bahwasanya program Ngrembaka Aksara ini sudah jelas nih arahnya mau kemana, begitu Ibu. Kemudian indikator yang bisa kami ukur tentunya berbasis pretest dan posttest. Jadi di setiap pertemuan, karena di Desa Cerdas ini indikator utamanya adalah minimal 10 pertemuan untuk masing-masing pojok literasinya. Nah, setiap pertemuannya kami menghadirkan pretest dan posttest yang nantinya dapat kami ukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, literasi, numerasi dari masyarakat di setiap pojok literasinya ini. Masing-masing pojok literasi, berarti ada berapa pojok? Baik. Di program Ngrembaka Aksara ini terdapat 4 pojok literasi. Yang pertama, pojok literasi Tunas Ngrembaka dengan sasaran anak-anak. Yang kedua, pojok literasi Karya Ngrembaka dengan sasaran remaja. Yang ketiga, pojok literasi Cakra Ngrembaka dengan sasaran usia produktif. Dan yang keempat, pojok literasi Kersa Ngrembaka dengan sasaran lansia. Sehingga program-program Ngrembaka Aksara ini merupakan program lintas generasi yang saling berkaitan antara anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lansia. Oh, dibagi-bagi karena beda sasarannya. Betul. Ya. Oke. Nah, saya penasaran nih sama Mbak Maisya. Katanya saya dengar-dengar di Ngrembaka Aksara itu juga ada program hosting library, benar nggak? Betul sekali, Bu. Bisa diceritakan? Baik, jadi hosting library ini konsepnya ke website Ibu. Jadi nanti harapannya masyarakat di Kelurahan Podorejo itu bisa untuk mengakses di website. Jadi terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan di masyarakat nanti bisa diakses melalui website tersebut. Begitu, Ibu. Tapi apakah masyarakat di sana secara secara modernitas sudah memenuhi fasilitasnya untuk mengakses hal tersebut? Baik Ibu, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Rashid bahwa di Kelurahan Podorejo ini dari data banyak sekali yang sudah memiliki gawai Ibu. Jadi nanti kami akan mengedukasi tentang terkait bagaimana masyarakat itu bisa untuk mengakses hostingnya ini Ibu. Gitu. Oke. Kan tadi ada, apakah itu nanti untuk semuanya seperti pojok literasi kan ada lintas generasi ya, ada anak-anak, terus ada remaja, terus ada usia produktif dan ada lansia. Di hosting library ini juga bisa diakses semua. Betul Ibu, bisa diakses oleh semua kalangan generasi. Jadi nanti di hosting library tersebut itu akan ada panduan terkait dengan literasi yang sudah kami terapkan di Kelurahan Podorejo seperti itu. Literasinya itu bentuknya apa saja? Apakah hanya buku-buku, jadi buku-buku digital, e-book, atau hal lain? Baik, jadi ada macam-macam Ibu, ada terkait dengan buku panduan, modul, kemudian ada juga buku pematerian seperti yang Ibu tadi. Gitu ya. Itu ada nggak di perpustakaan konvensional? Maksudnya kan tadi kan pojok literasi. Lah, di pojok literasi bayangan saya nih mungkin ada buku-buku yang ditaruhkan. Apakah sama gitu antara yang konvensional tadi dengan yang dihostingkan gitu? Baik, kurang lebih itu hampir sama Ibu, tapi tetap saja konsepnya itu sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan di masyarakatnya. Oh gitu. Berarti di sana ada video-video kegiatan juga atau hanya teks-teks yang yang bermuara di satu hosting web tadi? Baik, jadi di hosting library itu selain ada modul, juga tentunya ada dokumentasi yang sudah kami lakukan pada saat kami melakukan pengabdian. Jadi nanti juga ada video pembelajaran juga yang akan kami upload di dalam hosting tersebut. Oh, menarik sekali ya. Kalau PPK Ormawa nih, berarti PPK Ormawa ada peningkatan apa setelah melakukan aksi nyata ke lapangan?
Baik, tentunya banyak sekali yang meningkat ya dari anggota Ormawa kami, mulai dari cara kami berkomunikasi, berkolaborasi, tentunya itu menjadi sesuatu hal yang baru karena di kami di SGL sendiri itu mendapatkan banyak sekali pengalaman baru setelah terjun ke PPK Ormawa ini, Bu. Jadi ketika pengalaman yang kami dapatkan pada saat melakukan pengabdian di masyarakat ini itu ada banyak hal yang belum kami dapatkan pada saat kami melaksanakan program kerja yang ada di SGL. Salah satunya yaitu kalau di SGL itu ketika kami melaksanakan kegiatan, kami mengevaluasi, kemudian sudah, dan kami akan merancang yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Akan tetapi kalau di PPK Ormawa ini kami dituntut untuk bisa bagaimana cara agar program yang kami laksanakan ini tidak hanya berhenti ketika kami selesai melakukan pengabdian di masyarakat. Jadi kami harus membuat bagaimana program ini itu bisa berkelanjutan nantinya, seperti itu, Ibu. Gitu ya, oke. Berarti nanti kalau untuk berkelanjutannya itu hanya karena adanya web atau ada kader literasi gitu? Baik, pertama kami untuk keberlanjutan program tentunya kami melakukan koordinasi dengan mitra eksternal seperti dinas-dinas, kemudian instansi sekolahan yang ada di Kelurahan Padarejo, kemudian juga dengan dunia usaha untuk keberlangsungan program ini nantinya. Jadi di sisi lain kami Ormawa juga menyusun kelembagaan yang terdiri dari kader-kader di setiap pojok literasinya itu, Bu. Kemudian untuk melatih para kader ini, kami dari Ormawa SGL itu nantinya akan merancang divisi baru yang berfokus pada keberlanjutan program ini nantinya. Oh gitu, oke. Kalau dari perspektif akademik nih, program apa yang paling menonjol? Kalau dari perspektif akademik sebenarnya semua program itu menonjol, terutama untuk anak begitu ya, karena kami kan basicnya dari background kami pendidikan, jadi ketika literasi diadakan di rumah pintar, kemudian menghadirkan anak, bagaimana teman-teman PPK Ormawa ini berkegiatan pengabdiannya itu membantu belajar anak-anak di kelurahan, kemudian mengajarkan bagaimana berbahasa. Nah, itu paling menonjol dari kegiatan ini. Jadi antusiasme dari masyarakat itu juga sangat bagus ketika teman-teman PPK Ormawa ini datang ke kelurahan, ketika kami menyampaikan ada program apa saja, baik di anak-anak, kemudian remaja, kemudian produktif, kemudian lansia. Itu semuanya mau bergotong royong membantu bagaimana terlaksana semuanya ini dengan baik. Meskipun itu mendapat apresiasi warga, pastinya ada tantangannya dong. Ceritakan dong tantangannya apa ketika menjalani program ini. Betul sekali, tantangannya ada dari kami sendiri kan di sini masih dalam proses penilaian. Nah, ketika dari kampus itu sudah memberikan target yang harus kami capai, sedangkan di masyarakat sendiri dengan dinamika masyarakat yang beragam, jadi untuk penyesuaian waktu kepada masyarakat, kemudian potensi, kemudian masalahnya yang beragam. Nah, itu tim PPK Ormawa berusaha sebisa mungkin untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan ini bagaimana bisa tetap fleksibel berjalan maupun walaupun metodenya berbeda, tetapi tujuannya tetap sama begitu. Jadi dari target kampus tercapai, kemudian pengabdian di masyarakat juga terlaksana. Gitu. Kalau Ibu sendiri nih, bagaimana menyiasati atau memastikan agar mahasiswa bukan hanya sekadar melaksanakan program, tetapi berbaur dengan masyarakat? Nah, program PPK Ormawa di Kelurahan Padarejo ini berangkat dari analisis potensi dan juga masalah itu dari mahasiswanya sendiri. Jadi mahasiswa dari awal sampai akhir itu turun ke kelurahan, kemudian melakukan wawancara, kemudian memetakan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memonitoring program itu bersama tim. Jadi mereka di sini melaksanakan pemberdayaan itu bukan hanya melaksanakan kegiatan, tetapi juga bersama-sama berjalan bersama masyarakat untuk
merancang bagaimana program-program ini yang nantinya akan berlanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Maisla bahwa di divisi SGL nanti akan ada satu divisi yang akan dikhususkan untuk melaksanakan keberlanjutan program ini begitu. Menarik ya Bu ya. Betul. Ketika kita ngomongin PPK Ormawa kan kita ngomongin penghargaan abdi daya. Kira-kira program apa yang paling menonjol untuk ditawarkan? Gimana Mas Syarasi? Baik, mungkin saya juga akan menjelaskan terkait dengan program kami. Tentunya di program yang menonjol adalah atau yang menarik Ibu dari konsep Remboko Aksara ini adalah karena kita berbasis lintas generasi. Lintas generasi ini mulai dari anak-anak hingga lansia, sehingga fokusnya tidak hanya ke satu saja, tapi ke peningkatan life skill, edupreneur skill, ketahanan keluarga di anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia. Kemudian kami juga berbasis TTG dan juga Metaverse. Metaverse ini semacam alat VR yang digunakan untuk anak-anak, merupakan hak paten sederhana dari wakil dengan satu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi yang nantinya materi tersebut berupa materi bangun ruang sehingga memudahkan anak-anak untuk memahami materi tersebut. Selain itu juga mungkin menyinggung terkait dengan kader kelembagaan itu. Salah satu indikator kelurahan cerdas juga adalah terbentuknya kader kelembagaan. Telah kami diskusikan dengan pihak kelurahan, pihak internal dan eksternal, kami sudah merancang keberlanjutannya Ibu, bahwasanya nantinya akan ada kader kelembagaan bernama Jagat Aksara. Jagat Aksara ini kader kelembagaan yang menaungi di tingkat kelurahan. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah kader Aruna Aksara, itu untuk anak-anak, kader Ananta Aksara untuk remaja, kader Amerta Aksara untuk usia produktif, dan kader Abiyaksa Aksara untuk lansia. Sehingga telah kami rancang yang nantinya terbentuk SK dari kelurahan yang menguatkan bahwasanya kader kelembagaan ini memang terbukti, dan juga nanti ada program kerja yang menguatkan keberlanjutan program Remboko Aksara ini. Oke, siap. Saya tadi sempat mendengar, maksudnya di segmen sebelumnya ya, ketika Anda berbicara tentang peningkatan, berarti Anda berbicara postes sama pretest lah. Tapi ternyata tadi saya mendengar ada hal baru ya, peningkatan life skill. Itu kan berarti berbicara tentang keterampilan. Apakah indikatornya hanya postes dan pretest saja? Tidak hanya itu Ibu. Tapi ketika kami memberikan pelatihan atau materi tentang keterampilan, ada sesi prakteknya. Sesi prakteknya pertama kami memberikan pengenalan materi atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan praktik apa yang akan kita lakukan. Contohnya adalah untuk anak-anak ada ekoprint, kemudian gantungan kunci, kemudian untuk remaja ada pembuatan poster, untuk usia produktif ada pembuatan sablon. Jadi sablon kami ada titiknya namanya sablon sederhana, sablon baju Ibu, yang nantinya gimana itu bisa terbukti peningkatannya adalah kami memberikan pendampingan secara tindak lanjut. Jadi dari materi yang sudah kami berikan itu, kami memberikan pendampingan lebih lanjut di pertemuan lain supaya memastikan bahwasanya nantinya dari titik yang kami buat itu dapat digunakan masyarakat dan dapat menjadi peningkatan peluang usaha di masyarakat Podorejo itu. Oke. Apa yang membuat masyarakat itu sangat antusias di antara semua program ini? Yang membuat masyarakat sangat antusias adalah ketika program-program kami berbasis pendekatan pada masyarakat. Artinya ada inovasi-inovasi yang baru yang sebelumnya itu tidak ada. Contohnya pada anak-anak Ibu. Jadi di Kelurahan Podorejo ini kebanyakan hanya tersedia pembelajaran formal saja. Pembelajaran non formal itu jarang sekali. Sehingga ketika tim PPK Ormawa SGL PGSD masuk ke Kelurahan Podorejo, antusias anak-anak ini sangat luar biasa. Mereka penasaran sebenarnya ada kegiatan-kegiatan apa saja, terlebih ketika memang kami menggandeng dinas-dinas terkait. Contohnya, kami kemarin bersama dengan mahasiswa S3 asal Pakistan, di mana anak-anak mungkin mereka penasaran ada orang luar negeri ini yang hadir di Podorejo. Mereka antusias ingin belajar hal baru, budaya apa yang memang di luar negeri atau di Pakistan yang mungkin mereka belum tahu. Begitu. Kemudian tidak hanya itu, antusias masyarakat yang lain seperti remaja, usia produktif, dan lansia juga terbukti banyak atau dibuktikan dengan testimoni-testimoni yang masuk
kepada tim PPK Orma SGL PGSD. Ketika testimoni dari Ketua RW, Ketua RT, Ketua Posyandu, mereka menyampaikan bahwasannya program-program kami ini alhamdulillah memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat di Purworejo. Tentunya membuat kami lebih semangat untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru, menghadirkan keterampilan baru yang harapannya dapat bermanfaat untuk Kelurahan Purworejo. Oke. Memang ya, kalau kita mendengar tuturan terkait dengan hal-hal program yang Anda lakukan itu banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Hanya saja kan itu berarti masyarakat menerima manfaat. Apakah mungkin masyarakat menjadi pemilik program itu setelah Anda meninggalkannya? Tentunya Ibu, tentunya masyarakat nantinya akan memegang atau memiliki program ini. Hal ini juga dibuktikan dengan kader-kader kelembagaan yang tadi saya jelaskan Ibu. Ada kader Aruna Aksara, Ananta Aksara, Amarta Aksara, Abiyaksa Aksara yang nantinya dari tim PPK Orma SGL PGSD ini hanya menjadi fasilitator. Tetapi untuk keberlanjutannya, masyarakatlah yang menjadi memegang program, yang mengisi materi, yang menentukan apa saja keterampilan yang akan dilaksanakan. Tentunya akan ada pendampingan lebih lanjut yang nantinya terbentuk SK dan juga susunan organisasi dan juga program-program untuk kedepannya. Apakah pernah ada program seperti ini di desa lain, sepengetahuan teman-teman? Sepengetahuan saya, untuk program Membawa Aksara yang berbasis lintas generasi ini dengan pendekatan life skill, edupreneur skill, dan ketahanan keluarga belum ada Ibu. Oleh karena itu harapannya kami menginisiasi program ini diterapkan di Kelurahan Purworejo dan nantinya dapat direplikasi untuk kecamatan-kecamatan yang lain, bahkan untuk di daerah-daerah yang lain, karena berbasis lintas generasi ini memang sebenarnya masih jarang gitu. Biasanya hanya berfokus pada anak-anak ataupun berbasis pada UMKM atau usia produktif saja. Berarti warisan dari program ini adalah program-program yang basisnya adalah lintas generasi gitu ya. Oke. Nah, tadi adalah obrolan yang sangat menarik ya, yang memberikan kita banyak insight dari tim SGL PGSD. Terima kasih ya Bu Indah, Mas Farid, dan Mbak Maila. Sekian dari saya dan jangan lupa terus saksikan UNES TV di program Pos Kampling, podcast Kampus Keliling.